Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ada sukacita Natal? Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah perayaan Natal pada hari ini, saya mohon untuk boleh membuat mode diam atau getar di handphonenya masing-masing. Boleh di mode silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita, bisa berjalan dengan hikmat dan bisa berjalan lebih fokus untuk beribadah. Baik, jika sudah, terima kasih. Bersyukur setiap kita boleh hadir di dalam perayaan Natal Kri Roti Hidup, di mana di penghujung tahun ini kita patut mengucap syukur karena sepanjang tahun 2023 Tuhan memimpin kehidupan kita pribadi lepas pribadi, memelihara kita dengan tangan kasih-Nya sampai kita pada saat ini ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Marilah setiap kita, saya undang untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Selesai, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Amin. Dengarkanlah untuk setiap kita di mana panggilan beribadah. Kiranya kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari setiap kita yang kita peroleh dari alam Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama berhimpun bersuka cita merayakan Natal, karena kita tahu di Bethlehem telah lahir bayi kudus. Kita pujikan, hai mari berhimpun.
Bapa kami yang di surga, setiap kami datang berhimpun bersama-sama dengan bersuka cita, karena kami tahu hari ini adalah kelahiran bayi kudus, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur setiap kali boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal di hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersuka cita karena Engkau telah hadir dalam dunia mengambil rupa seorang hamba. Inilah setiap kami Bapa, biar Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati setiap kami para pelayan-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkati setiap jemaat kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan percepat langkah mereka, tibakan mereka tempat ini, sehingga setiap kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Ini doa kami, dan biarlah Tuhan berkenan atas peribadahan kami hari ini, dan biarlah Tuhan sukacita Natal boleh kami rasakan senantiasa. Terima kasih, haleluya, amin. Sidang jemaat disilakan untuk duduk. Dengarkanlah nas yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Lukas 2 ayat 11 dan kitab Mazmur 97 ayatnya yang ke-11 pula. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Kiranya sukacita Natal ini bukan hanya sukacita karena acara ya Bapak Ibu ya. Bukan sukacita karena hadiah, bingkisan, atau sukacita karena memang suasana yang meriah, ornamen-ornamen Natal terpajang di kanan kiri kita. Tetapi biarlah sukacita Natal ini boleh hadir dalam hati kita, boleh hadir dalam hidup kita, sehingga sukacita Natal ini boleh kita rasakan dan boleh kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal kasih Allah. Marilah dengan sukacita saya mengajak Bapak Ibu memujikan satu buah pujian yang mengatakan bahwa muliakanlah Tuhan, muliakanlah Dia di atas segala raja. Kita pujikan dari pulau dan benua.
Natal. Kita akan menyaksikan sebuah persembahan tarian dari Komisi Anak. Kepada Komisi Anak dipersilakan. Sekolah minggu yang sudah memeriahkan acara Natal dengan tariannya.
Terima kasih juga untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah berjerih lelah berlatih setiap minggu untuk menampilkan yang terbaik bagi setiap kita. Semoga Natal di tahun depan boleh mempersembahkan tarian kembali. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan untuk ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Setiap kita saya rasa pasti bersuka cita ya, pasti merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tidak ada setiap kita yang hari ini mungkin bersedih hati. Apakah mungkin ada Bapak Ibu? Nggak ada ya. Kalau ada, kita ada beban atau ada pergumulan, boleh kita tinggalkan sejenak. Kita boleh bersama-sama bersuka cita Natal di hari ini, bergembira, dan kita memujikan satu buah pujian, dunia gemar dan soraklah anak tembus kita sudah datang. Biarlah setiap kita boleh mempersembahkan pujian terlebih dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap kita boleh menjadi saksi, berkat, dan terang bagi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal kasih Allah. Tiba saatnya kita akan memasuki di dalam prosesi penyalaan lilin. Sebelum saya memanggil untuk setiap nama yang akan saya sebutkan, kita akan menyanyikan pujian O Malam Kudus satu kali. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa nama perwakilan dari jemaat yang akan menyalakan lilin. Setelah menyalakan lilin, boleh minta tolong menunggu sebentar di bagian ujung sampai penyalaan lilin yang di depan selesai. Kita akan bersama-sama membagikan terang ini kepada semua jemaat yang terkasih. Kita akan pujikan O Malam Kudus. Di
Amin, dipersilakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua, Engkau mengaruniakan anak-Mu Yesus untuk lahir di hati kami masing-masing. Engkau mengingatkan kami selalu bahwa kasih-Mu tiada terkira, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mulai dari kami belum mengenal-Mu, Engkau telah memanggil kami. Ketika kami mulai mengetahui nama-Mu, Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan dosa kami dan kesalahan kami. Ketika kami sudah bertobat, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mengingatkan kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kalau Roh Kudus mengingatkan kami untuk selalu mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal-Mu. Biarlah bahwa surga bukan hanya milik kami orang Kristen, tapi surga juga seharusnya milik semua orang percaya, semua orang yang mau mempercayai bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia demi untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, sehingga kami sampai hari ini boleh mengadakan ibadah Natal. Sampai hari ini kami boleh tetap setia kepada-Mu, dan sampai seterusnya sepanjang sisa hidup kami boleh tetap berjalan beriring bersama-Mu. Mohon berkat-Mu, mohon kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ini boleh dimatikan. Para tamu undangan boleh kembali pada tempat duduk masing-masing. Baik, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali menyaksikan sebuah persembahan pujian di mana ibu-ibu kita, ibu-ibu wanita pejuang iman juga telah mempersiapkan sebuah pujian karena mereka juga ambil bagian dalam sukacita Natal, bersukacita bagi kelahiran Yesus Kristus. Kepada Komisi Wanita, dipersilakan. Dunia
belum tergabung di dalam Komisi Wanita, kami mengundang dengan sukacita setiap hari Rabu diadakan persekutuan Komisi Wanita Pejuang Iman pukul 5 sore bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62. Kiranya ibu sekalian boleh ambil bagian supaya setiap kita boleh bertumbuh bersama di dalam Kristus. Saya mengundang sidang jemaat sekalian mengambil sikap berdiri. Marilah setiap kita orang percaya yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Afirius Waru dengan tema bangkitlah menjadi teranglah. Maka sebelum kita menjadi terang, kita harus mengenal sang terang agung itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan beritakanlah di gunung. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini atau siang ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat Tuhan yang Roti Hidup dapat mengingat, merayakan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah lahir bagi kami untuk menebus setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong bukakan setiap hati kami. Kiranya firman Tuhan yang akan kami terima dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami serahkan ya Tuhan waktu pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur kalau kita bisa merayakan Natal di tahun 2023 ini. Kita di awal tahun kita sudah dikhawatirkan tentang berita bahwa ada resesi di tahun 2023. Tapi kita bersyukur kalau sampai di penghujung tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama, sekalipun di dalam acaranya adalah acara sederhana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita membuka Alkitab kita pada siang hari ini sebagai landasan kita di dalam merayakan Natal bersama di GP Roti Hidup ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 60, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, dilanjut di dalam ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 dan ayat 19 dan 20. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Sekali lagi, sudah ditemukan Bapak Ibu? Nah, harus begitu. Ya. Silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 19 dan 20. Begini firman Tuhan. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keanggunganmu. Ayat yang ke-20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Demikian jauh pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Yesus di dalam hidupnya. Tentu Bapak Ibu, biasanya reaksi kita atau hal yang kita lakukan ketika terjadi pemadaman listrik di malam hari. Kira-kira apa reaksi yang dilakukan Bapak Ibu ketika tiba-tiba lagi ada acara keluarga atau lagi makan, lalu tiba-tiba lampunya padam? Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Cari terang, kata Pak. Apalagi reaksi Bapak Ibu ketika padam pas di malam hari? Ada yang marah? Kecewa, bisa saja timbul reaksi berbagai macam Bapak Ibu. Atau juga ada yang takut. Biasanya kaum wanita yang takut pas mati lampu malam. Biasanya gadis-gadis cantik yang takut. Nah, reaksi apa selain itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan?
Apakah Bapak Ibu duduk diam saja karena takut tidak boleh pergi dari tempat duduknya? Tentu biasanya Bapak Ibu ketika kita mengalami atau terjadi pemadaman di malam hari, yang kita lakukan adalah mencari lilin atau senter Bapak Ibu untuk menerangi tempat di mana kita berada. Supaya kita Bapak Ibu ketika kita jalan tidak tersanjung dengan atau terbentur dengan benda yang ada di sekitar kita. Atau ketika kita sedang duduk, tahu-tahu ada orang yang jalan menginjak kaki kita kalau tidak ada cahaya. Tentu Bapak Ibu di dalam kegelapan, di dalam yang tidak ada terang, kita mencari terang. Ketika terjadi pemadaman, yang kita lakukan adalah mencari cahaya. Itu reaksi yang harus kita lakukan. Kita tidak mungkin diam duduk begitu saja sampai lampunya nyala kembali. Kalau menunggu sampai lampunya menyala Bapak Ibu, bisa-bisa nanti kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu. Ya. Jadi di antara kita ketika mengalami pemadaman atau mati lampu di rumah kita, yang harus kita lakukan cari lilin atau senter supaya kita melihat di sekitar kita, supaya kita dilihat oleh orang lain, supaya kita tidak diinjak ketika mereka lewat. Itu guna cahaya, itu guna senter, itu guna lilin. Jadi Bapak Ibu harus siapkan lilin atau senter di rumah masing-masing supaya tidak diinjak orang kalau pas mati lampu. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu di dalam tema Natal kita di jemaat GKRI Roti Hidup dengan tema bangkitlah menjadi teranglah? Tentu pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya saya menjadi terang? Terang seperti apa yang saya berikan kepada orang di sekitar saya? Dua pertanyaan ini perlu kita renungkan di dalam hidup kita, perlu kita pahami, perlu kita terapkan di dalam hidup kita. Dengan tema hari ini, bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah menjadi terang. Bagaimana supaya kita menjadi terang? Terang seperti apa yang kita pancarkan atau bangkitkan supaya orang lain melihat saya, supaya orang lain melihat Bapak Ibu, dan supaya Bapak Ibu juga melihat orang lain, sehingga tidak diinjak orang. Di dalam firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesaya menubuatkan suatu nubuat yang akan datang kepada bangsa Yehuda khususnya pada saat itu. Di mana posisi bangsa Yehuda atau orang Yahudi saat itu ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Sudah ditawan oleh Raja Nebukadnezar saat itu. Sehingga mereka ada di dalam penderitaan, ada di bawah kekuasaan bangsa Babel. Nabi Yesaya menuliskan atau menubuatkan hal ini, bahwa suatu saat Allah akan memulihkan bangsa yang sedang ada di dalam pembuangan. Allah akan mengembalikan posisi mereka di posisi yang semula di mana mereka berada di Yerusalem. Ini membuat dari Yesaya. Tentu kita bertanya, apa yang membuat Yehuda khususnya saat itu mereka ada di dalam pembuangan, hidup di dalam kegelapan, hidup ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Tentu Bapak Ibu, karena mereka
melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak taat lagi di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka lagi tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah Baal. Mereka menyembah Allah. Sehingga akhirnya Allah mengizinkan mereka harus dibuang di Babel. Karena Allah itu adalah adil dan Allah juga kasih. Allah tidak mau membiarkan umatnya itu hidup di dalam dosa. Harus ada hukuman, dihukum ketika melanggar. Tetapi karena kasihnya yang besar bagi mereka, Allah yang penuh kasih sekaligus adil, Dia datang untuk memulihkan bangsa Israel. Sehingga di dalam ayat 1 sampai 2 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, memberikan satu pengharapan kepada bangsa yang ada di pembuangan sana. Memberikan satu janji jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan terus-menerus umatnya hidup di dalam tawanan. Dia akan datang kepada umatnya. Dia akan memberikan dan mengumpulkan umatnya kembali di tempat di Yerusalem. Allah memberikan pemulihan bagi supaya umatnya menjadi terang. Nah, di dalam pertanyaan tadi Bapak Ibu, di dalam dua pertanyaan tadi, bagaimana kita menjadi terang? Terang seperti apa yang kita pantulkan atau bacakan? Yang pertama kita harus pahami bahwa Allah adalah terang. Bahwa Allah adalah terang. Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, bahwa di sana Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam Yohanes 1 ayatnya itu. Bahkan juga di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Di sana Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa terang itu adalah Allah. Terang itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang ke dunia, menjadi terang dunia. Dia juga menjadi cahaya bagi kita, orang-orang yang percaya. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, di sana bahwa Yesus adalah terang manusia. Sebab dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan jika kita bandingkan di dalam pembacaan kita hari ini, di dalam ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, dan di sana kita melihat bahwa Allah lah yang menjadi terang bagi bangsa ini. Allah yang datang bagi mereka untuk memberikan terang itu supaya mereka menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi poin yang pertama kita harus paham bahwa terang itu adalah Kristus itu sendiri. Kristus telah lahir. Inilah yang kita rayakan hari ini. Sang terang dunia ini. Dia telah lahir dunia.
memberikan terang bagi setiap kita umat yang telah ditebusnya. Poin yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memantulkan atau memberikan cahaya. Tentu Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadi terang. Manusia tidak bisa menjadi terang atau sinar bagi sesamanya. Kita bisa menjadi terang ketika kita bersatu atau hidup dari sumber terang itu sendiri. Kita bisa menjadi terang ketika kita bersatu atau hidup di dalam terang itu sendiri. Siapa itu terang tadi? Yaitu Yesus Kristus. Kita bisa bercahaya, kita bisa memantulkan cahaya ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus. Kita tidak bisa berkata saya bisa menerangi sesama saya bisa menerangi keluarga saya tanpa kita bersatu atau hidup di dalam sumber sang terang. Jadi Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Artinya Bapak Ibu, manusia tidak dapat menjadi terang kalau tidak hidup di dalam sang terang dunia ini. Karena manusia pada dasarnya hidup di dalam kegelapan. Karena manusia pada dasarnya hidup di dalam kegelapan. Nah, supaya kita bisa menjadi terang, kita harus hidup, kita harus bersatu dari sumber terang itu sendiri. Ibarat Bapak Ibu, kita melihat bola lampu yang ada di atasnya. Apakah bola lampu ini nyala tanpa ada energi listrik atau dari kabelnya disambungkan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ketika kabelnya tidak menyatu dengan bolanya, sekalipun itu bola berfungsi untuk memantulkan cahaya, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Dibuang saja kalau tidak disambungkan dengan aliran arusnya. Demikian juga kehidupan kita orang percaya. Kita bisa menjadi terang ketika kita hidup di dalam Kristus, bersatu di dalam Kristus, sehingga kita bisa memberikan cahaya bagi sesama kita. Bahkan Yesus juga berkata Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 5 ayatnya 14 sampai 16, begini firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menjadi terang, menjadi cahaya ketika kita sudah ada di dalam Kristus. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita memiliki terang itu sendiri. Dikatakan di dalam Yesaya tadi pasal 60 ayatnya yang 19 dan 20 adalah terang seperti apa yang diberikan Allah bagi kita, yaitu terang yang abadi. Matahari pun tidak sebanding dengan terang yang abadi. Jadi pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari, sudahkah pastikan sudah bersatu hidup di dalam sang terang itu? Sudah? Masih ragu-ragu? Masih ragu-ragu. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu sudah bersatu atau sudah hidup di dalam terang? Amin. 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 Amin.
Jika masih ragu-ragu, makanya hari ini kita diingatkan, bangkitlah menjadi teranglah. Jika selama ini kita tidak bisa menjadi terang, hari ini kita diingatkan dengan mengingat bahwa Yesus telah lahir di dunia, sang terang itu. Dia mau kita menjadi terang, bukan menjadi kegelapan. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib. Kalau dulunya kita adalah kegelapan, sekarang kita menjadi anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu, jadilah terang. Ada sebuah lagu anak sekolah minggu berkata begini. Kalau tidak salah saya lagunya begini Bapak Ibu. Aku anak terang, tugasku lebih terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, di mana aku pun pergi. Pertanyaannya sekali lagi, Bapak Ibu sudah menjadi terang? Sudah. Atau menjadi batu sandungan? Ini yang harus kita lihat. Banyak orang Kristen berkata, saya sudah percaya pada Yesus, tetapi kehidupan, perilaku jauh lebih jahat dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, bukannya sekedar merenungkan mantap, tapi kita diingatkan, dipastikan Yesus sudah lama lahir di dunia. Dia mau kita menjadi terang, terutama bagi keluarga kita, di masyarakat di mana kita berada. Menjadi terang bagi suami, menjadi terang bagi istri, bagi anak-anak, bagi organisasi. Tetapi seringkali kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memastikan keluarga kita sudah terangi, supaya banyak orang yang datang melihat cahaya kita, melihat terang kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 3 yang kita baca tadi, ketika Tuhan menerbitkan terang bagi bangsa Yehuda, dikatakan di dalam ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang melihat terang mereka. Harusnya kita juga sama seperti itu. Ketika kita berkata, saya sudah lahir menjadi orang Kristen, saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan, kita harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Perilaku kita mengajak orang lain bisa melihat, mengenal Allah di dalam hidup mereka. Tetapi seringkali keluarga Kristen tidak menjadi contoh teladan di tengah-tengah dunia. Seringkali keluarga Kristen banyak hal yang dilakukan yang tidak senonoh di dalam dunia. Bagaimana bisa tetangga kiri kanan kita menjadi terberkati kalau keluarga kita pertengkaran terus terjadi di dalam rumah tangga? Setiap hari ada terang di dalam rumahnya. Pukul sini, pukul sana. Tapi tidak seperti Wisnu main terang kali. Wisnu lebih pintar main terang. Tapi kalau terang di dalam rumah tangga masing-masing tidak beraturan bunyi. Ada bunyi, ada bunyi bass juga tidak beraturan. Jadi Bapak Ibu jangan pelihara terang terus di dalam rumah. Bisa bahaya, tidak menjadi. Harusnya kita seperti lampu ini Bapak Ibu. Pernah gak Bapak Ibu melihat suatu malam atau pada malam hari cahaya ini atau lampu ini nyala, ada binatang kecil itu, ya. Karena melihat cahaya ada binatang terbang, ya, atau larong ya, binatang larong. Ya. Ketika mereka melihat cahaya, berbondong-bondong datang mengelilingi lampu itu. Ya. Harusnya seperti itu kita. Jadilah seperti cahaya ini. Biarlah
larung-larung yang tidak mengenal Tuhan dengan melihat cahaya kita berkumpul datang memuliakan Tuhan. Seperti kata Yesus di dalam Matius 5 tadi, di dalam ayat 16. Dialah Bapa kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku, apakah kita di dalam merayakan Natal ini, sudahkah kita menjadi terang, terutama bagi keluarga kita, bagi suami, istri kita, anak-anak kita? Baru kita melangkah, bangkit, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi terang bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan, supaya mereka datang melihat siapa Tuhan. Biar di dalam momen Natal ini mengingatkan kita, jangan kita terus hidup di dalam kegelapan, tapi bangkitlah, menjadi teranglah, pancarkan sinar kemuliaan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar, supaya mereka mengenal siapa Tuhan kita. Sebuah lagu, Bapak Ibu, biarlah syair lagu ini menjadi komitmen juga kita di dalam melakukan kehidupan kita sepanjang tahun 2024 nanti ke depan. Ada sebuah syair lagu begini bunyinya, Bapak Ibu. Nanti kita akan nyanyikan secara bersama-sama setelah saya tutup khotbah. Begini syair lagu itu. Ku mau hidup seturut kehendakmu, mengerjakan keselamatan yang telah kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan. Jadi kita harus berkomitmen dengan tema hari ini, bangkitlah menjadi teranglah, dan biarlah lagu ini nanti menjadi sebuah komitmen kita di dalam langkah di dalam tahun 2024, bangkit menjadi terang, bukan menjadi batu saja. Saya mengundang bagi vokal atau singer untuk kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Ku mau hidup seturut kehendakmu. Sudah di-share di grup Roti Hidup, silakan lihat lagunya di situ. Dan melalui lagu ini, Bapak Ibu, kita benar-benar merenungkan atau merayakan Natal ini di dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar hura-hura, tetapi kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita pancarkan cahaya di sekitar kita. Kita kabarkan kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir di dunia menjadi terang, dan kitalah yang telah diselamatkan. Kita menjadi terang bagi sekitar kita. Mengerjakan kesabaran yang telah kau beri, biarlah hidupku menjadi jawaban
kita untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa kami sudah dijadikan terang oleh Sang Terang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah kami yang telah menjadi terang itu memanjurkan cahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah cahaya yang Tuhan sudah berikan bagi kami juga memberikan cahaya bagi orang lain. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir saat ini, dalam hidup mereka menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar mereka. Doa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami hidup kata berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saya tanya siap, jawabannya siap begitu ya. Apakah kita siap menjadi terang? Amin. Kiranya siap kita boleh menjadi terang. Mulai tahun depan kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada, supaya tadi yang katanya kafe laron-laron yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal terang, boleh datang rame-rame. Kita akan diberkati dengan sebuah persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh Komisi Pemuda Remaja Ora Et Labora. Kepada Komisi Pemuda Remaja Ora Et Labora, dipersilakan.
dalam Kristus. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan. Untuk persembahan pada pagi hari ini akan dijalankan dengan kolektor. Untuk Ibu Lili dan Ibu Christine boleh ambil bagian. Kita akan pujikan Dia lalu untuk kami. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengakui bahwa Engkau adalah sumber dari segala berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan sebagian daripada berkat yang telah kami peroleh, kami persembahkan kembali untuk persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan kuduskan persembahan kami, agar supaya persembahan kami boleh menjadi berkat yang harum di hadapan-Mu dan boleh dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Engkau tidak pernah melihat dari besar kecil persembahan yang kami bawa, tapi Engkau melihat hati kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi. Berkati hidup kami, berkati pekerjaan kami, agar kami senantiasa bisa memberikan kembali persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Ajarkanlah kepada kami, Bapa, agar kami mengerti betapa besar berkat yang telah kami peroleh, sehingga kami hanya mengucap syukur hanya kepada-Mu. Terlebih, ajarkanlah kepada kami agar kami bisa mempersembahkan tubuh kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya akan membacakan warta atau pengumuman. Bapak Ibu boleh memperhatikan di dalam warta yang telah dibagikan. Kami mengucapkan terima kasih untuk menata layanan ibadah hari ini ya, Senin, untuk acara Natal, dan untuk minggu depan yang bertugas di dalam pengkhotbah adalah Pendeta Domingus, liturgos Saudara Alan, musik Saudari Prilly, backing vokal Ibu Muji dan Saudari Alia, kolektor Saudara Andreas dan Saudara Wisnu,
penyambut Saudari Cencen dan Saudari Kaira. Akan diadakan ibadah ucapan syukur mengundang seluruh jemaat atau boleh dikatakan juga dalam ibadah rumah tangga ya, untuk dilaksanakan di tanggal 30 Desember hari Sabtu di kediaman Ibu Winarsih atau Ibu Rukun yang beralamatkan di Desa Sembong, Kanigoro. Kiranya Bapak Ibu boleh ambil bagian hadir bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur yang akan diadakan pukul 5:30 sore. Kemudian minggu depan Komisi Sekolah Minggu akan mempersembahkan pujian, mohon dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dan saat ini pasti ada beberapa jemaat atau dari tamu undangan yang baru pertama kali hadir di dalam gereja kita. Kami mengucapkan selamat datang, selamat Natal, dan selamat bersukacita bersama. Dan kiranya di minggu-minggu mendatang, mungkin kalau ada saudara-saudari Bapak Ibu yang berkunjung ke Kota Blitar, boleh diajak bersama-sama untuk ibadah minggu pukul 9 pagi. Persembahan yang akan kita berikan atau yang sudah kita berikan bisa juga diberikan melalui rekening yang tertera melalui transfer rekening bendahara gereja di rekening BCA atas nama Ibu Gani Kimlia. Mohon dapat menyertakan keterangan persembahan syukur, perpuluhan atau pembangunan. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung serangkaian acara Natal, baik itu acara Natal di komisi dan juga Natal di umum. Terima kasih untuk semuanya atas dukungan doa, persembahan, support dan lain sebagainya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang telah ambil bagian. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang telah menyediakan konsumsi untuk makan siang kita hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pengisi acara setiap komisi yang telah mempersembahkan pujian dan tarian. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk penata layanan yang hari ini bertugas, tim musik Alfa, dan terima kasih juga untuk Mas Wempi yang baru saja kemarin kita sambati semalam langsung main musik gitar. Ini adiknya Kak Lydia. Semoga di Natal kesempatan berikutnya boleh bergabung bersama kami kembali, Mas Wempi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara Natal. Terakhir, selamat Natal 2023 dan selamat tahun baru 2024. Semoga kita dapat bertemu dengan sukacita yang sama di Natal tahun depan. Warta dan pengumuman telah saya sampaikan, kita akan akhiri ibadah. Setelah kita akhiri ibadah, ada tambahan acara yang akan dipimpin oleh Bapak Kiamin. Saya mengundang siap kita bangkit berdiri, kita pujikan doksologi dan doa berkat oleh hambanya Evangelis Averius. Saudara-saudariku, mari kita arahkan hati kita mengingat firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Bangkitlah menjadi teranglah dimanapun Bapak Ibu berada. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin.
Saat teduh selesai, jangan dulu pulang.